Yaduh Gusti keparingono telah takula Blambangan Banyuwangi mugi tentrem kemah ripah loh sinawi.
irama yang penuh karakter, kita dapat merasakan betapa kaya dan lestari nilai-nilai budaya yang diwariskan di Banyuwangi. Oke, di depan bisa kita lihat tarian topeng Blambangan. Emang cantik-cantik yang di depan. Tepuk tangan dong sekali lagi. Tapi ada satu yang cetar. Nah, ini dia. Bapak Sobari Sofyan dari Sanggar Sayu Gringsing Banyuwangi, sekaligus pengkarya tari topeng Blambangan. Nah, mungkin saya penasaran, dari Banyuwangi Tempo dulu, acara Banyuwangi Tempo dulu di kemarin, saya sempat bertemu beliau, Bapak Sofyan, dan saya sedikit bertanya-tanya gitu tentang tari kreasi ini. Kok bisa tercetus tarian, juga iringan lagu, dan busana yang kreatif. Nah, mungkin Bapak Sobari Sofyan bisa diceritakan singkat prosesnya gimana, Pak? Halo, sebelumnya aku sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ingin masuk surga, rezekinya banyak, panjang umur kayak apa? Masuk surga, panjang umur, rezekinya banyak. Pingin nggak? Pengen. Tapi waalaikumsalam medeng. Kira-kira aku assalamualaikum dari sini saya nyampe ke Ketapang, kono buru dek pakis. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Iya bareng nek ini melebu surgane bareng, rezekine bareng, umur panjangnya bareng. Oke? Yang datang siapa saja, kasih Mas, kasih mereka bocoran make. Artinya begini, kalau jenengan menimba ilmu pada saya, halo. Kalau bicara sendiri boleh di luar sini. Oke. Oke gitu, tenang. Sampai gue suaranya cek cetar ya. Oke cetar, awas Kak. Kalau pertanyaan gak jawaban ya kok ya. Awas loh. Dari mana saja ini? Ayo, tanya Mas, dari mana aja? Banyuwangi mana, Tito? Banyuwangi itu sebentar lagi akan menjadikan kota baru. Selain kabupaten, ada kota madya sebentar lagi. Ojo ngomong Banyuwangi, mari ini pindah. Awakmu digeser nang kidul, digeser nang lor awakmu. Aku tetap di tengah-tengah, yang memiliki pelabuhan bomku ya aku. Enggak. Maksud saya bertanya yang hadir pada malam ini dari mana saja? Dari mana? Oh, dari mana nih? Karangrejo. Yang universitasnya ada enggak? Ada. Alhamdulillah, kan kabare. Becek-becek beli. Bali mana beli? Negara. Sebentar lagi jenengan akan memiliki saya sebagai keluarga. Jenengan akan menjadikan keluarga saya sebentar lagi. Hitungan detik, hitungan menit, jenengan bersama saya akan menjadikan saudara. Oke? Siap, pertahankan. Bali, yang mana lagi? Universitas mana lagi? Dima? Oh, situ Bondo, Dima, situ Bondo. Aduh mandailing, moki datang ke Banyuwangi, beri sehat buat Allah, beri rezeki ke, engki. Pada Madura nak tenang dengan aja, oke? Kira-kira bodoh yang lain dari Sulawesi? Kalian tiga beri rekau Kang. Alhamdulillah barakallah. Yang dari Sulawesi? Joka-joka, lampa-lampa, saya aranu. Kalau yang jawab, aku iso kabeh. NTT. Oke, artinya begini. Pertanyaan jenengan, insya Allah saya akan siap membalas, akan menjawab. Tetapi kembali, ini pertemuan ini tidak hanya tanya jawab. Kami berharap bisa bergayung sambut. Artinya bergayung sambut dari tahun ke tahun,
saya berkarya, saya saja yang bersama tim saya dikorek permasalahan suatu kekaryaan. Kita kembalikan malam ini. Saya berkarya, ketiga-tiganya ini akan saya kembalikan kepada saudara-saudara yang lain. Bisakah kalian bertemu dengan keluarga-keluarga kita di luar Banyuwangi, nalar Banyuwangi, bahwasanya topeng ini tidak hanya milik Banyuwangi tetapi milik keluarga saya yang ada di timur. Oke, perlu dicamkan itu. Nanti itu lanjut. Siapa lagi yang mau tanya? Yuk ngomong. Ayo ditekokno ning kene lho, ono amplop lho meneng tok. Iya toh? Jenengan datang malam ini amplope embu kosong bunga tapi ono amplope lho. Ya Pak Haji? Pulang. Asep. Ya, seniman sejati nek ngono itu. Nah, agar sesi tanya jawabnya bisa lebih menarik lagi, kita akan nyebut moderator yang akan Siap. Nah itu makanya saya tanya dulu, kira-kira ono moderator, jenengan bisa turun gantiin orang-orang yang mau bertanya dan menjawab. Silakan. Moderatornya siapa jenenge? Nah, moderatornya ini adalah yang terhormat Bapak Haji Abdullah Fauzi. Oh itu dari dari Bondowoso. Tore lengko Kak. Alhamdulillah barakallah jauh kullu pian. Aneka taretan pian dari Bondowoso aneka Haji Fauzi. Nah, dan ini ada yang mendampingi dari perwakilan dari Dewan Kesenian Belambangan, Bapak Slamet Diharjo. Nah, dengan diambil alihnya sesi diskusi oleh moderator Bapak Abdullah Fauzi, berakhir pula tugas saya selaku Master of Ceremony. Demikianlah bagian pembukaan acara dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf apabila dalam tutur kata terdapat kesalahan yang kurang berkenan di hati saudara sekalian. Mari kita nikmati dan ikuti bersama bedah tari topeng Belambangan dengan penuh semangat pelestarian budaya Banyuwangi. Kurang lebihnya mohon maaf, sekali lagi banyak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Abdullah Fauzi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat kami, Om Bari, ya, yang selalu bersama saya dalam mencipta karya apapun, termasuk memunculkan Mopus Brain Belambangan dan lain-lain. Ya. Termasuk juga karya-karya tari yang menasional, mulai dari apa? Marsan Kelahiran, Jondok Menur terus, ya. Nah, ya, alhamdulillah. Teman-teman semuanya, nganggo bahasa Indonesia bahasa asing ya? Campur benes ya? Ya, syukur aja kepedesan. Wasane acara durung mari pelayan-pelayan nang WC kok. Titel acara bedah buku koyoke kurang pas ya. Bedah tari, bedah buku sampai. Bedah tari kayaknya, mohon maaf untuk panitia ya. Untuk panitia mohon maaf. Hang enak iku gesah tuh ya, gesah masalah tari karyane Om Bari. Gitu ya, cocok kamu? Siap. Kadung bedah tari koyo uji skripsi. Uji skripsi itu kan bisa lulus, bisa tidak, kan begitu. Lah kalau misalkan tari ini nanti dinyatakan tidak lulus, apa mangganteni bandane garap ini. Yang penting gesah mohon nggih. Gesah tentang tari karyanya Om Bari. Om Bari ini 2 kali mendapatkan apa istilahnya penghargaan sebagai pemuda pelopor Indonesia. Ya. Yang tahunya sampean Om Bari menari ya. Tapi sudah 2 kali dalam hidupnya mendapatkan gelar sebagai pemuda pelopor Indonesia. Nanti tahun berapa dan lain-lain Om Bari yang bercerita. Tadi awal sudah ada tarian topengan yang biasanya digunakan untuk membuka pertunjukan gandrung terop. Yang kedua ini ada
sahabat kami yang biasa bambung sama saya di Jakarta turunnya yang jelas saja. Ya berdua ini di Surabaya juga gitu ya, tidurnya nang ya tidurnya itu di garasi mobilnya pejabat-pejabat ya. Durung tangi wah pejabatnya harus melaku saduk-saduk enggak. Lalu mobil mau keluar gitu ya. Ya baik, kita langsung saja. Ada dua yang akan berbicara banyak. Yang pertama, Om Bari sudah berkarya kira-kira berapa tahun berkreasi, berapa tahun untuk menciptakan karya ini, atau berapa bulan, landasan latar belakangnya untuk menciptakan karya tari topeng Blambangan ini apa saja? Apakah merujuk pada sejarah atau legenda, atau memang itu muncul dari pengalaman Om Bari keliling kemana-mana, akhirnya muncul inspirasi menciptakan karya tari topeng Blambangan yang nantinya akan kalian pembanding apa gimana ini? Adung pembanding pun kayak kualat Pak Haji. Isun niki anake putu. Iya, oleh uripe nang Kang Bari bengen iki. Iya. Itu ana pambaran Om biar sekolah Om saiki riku arep mbantah. Sing manis. Sing manis ya. Pokoke gesah iku mau enak aja. Ya dulur, ayo bareng-bareng direngokaken kelendise iki tari topeng Blambangan niku paran Jawa teko endi landasan latar belakangnya paran. Monggo Om Bari. Ayo keplok tolong dulur, keplok dulur. Ya. Terima kasih anak-anakku sudah melakukan kekaryaan dengan baik. Bocoran nih, karena saya baru dikasih tahu oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, Samsul, Kang Haji Bauci, tanya sama anak-anak, mereka nggarap karya pentas hari ini itu cuman 3 hari. Oh 3 hari, tepuk tangan ini, aplaus yang buat. Waduh luar biasa, yang sempat mikir nggak suka yang paran, ini mikir tari itu loh. Ya. 3 hari. Tetapi saya bersyukur bisa melakukan aktivitas atau karya yang baru ini 2024. Saya dapat undangan dari keluarga besar topeng-topeng senusantara, kumpulnya di Malang yang dinamakan Gembul Topeng. Keluarga besar topeng-topeng senusantara datang ke rumah saya. Sobari, 3 kali Sobari. Kalau kamu tidak gabung dengan keluargamu topeng di Nusantara, berarti Gembul Topeng di Malang itu tidak sah keberadaannya. Kenapa bilang begitu? Kalau tanpa kamu ada di dalamnya topeng gembul tersebut. Saya bingung. Bang, di Banyuwangi itu tidak ada topeng. Tidak ada topeng. Kamu jangan gurau sama aku. Nanti suatu saat jenengan kalau sudah mengenakan topeng, berarti topengmu itu adalah topeng warisan dari keluarga kakek nenek moyangmu yang terdahulu. Tepuk tangan sih, ayo. Setelah saya tampil di Malang, karya tadi yang saya tampilkan tadi dan anak-anak yang saya tampilkan tadi, ini adik saya dalam keturunan, dilihat sejarah, ini namanya Sayu Gringsing. Saya sendiri menampilkan topeng Tawang Alun. Setelah saya melakukan kegiatan topeng 2024 ada di Malang di keluarga besarnya Pak Soleh, saya yang merangkul pertama saya adalah keluarga besar yang dari Bali. Tepuk tangan juga dong. Iya. Yang merangkul pertama saya itu adalah keluarga dari Bali. Sobari, kamu adalah keluarga saya. Kamu adalah saudara saya. Kenapa bang begitu? Kenapa beli begitu? Karena topeng-topengmu, orang-orang tuamu, kakek nenek moyangmu itu ada atau bertempat di Bali. Tempatnya di mana bang? Di keluarga besar Raja Mengui. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, maka dari itu kiatlah saya, berontaklah hati saya
dengan adanya ketemu dengan saudara yang mengaku bahwasanya Banyuwangi itu adalah keluarga dari Bali. Banyuwangi adalah keluarga dari Bali, Bali adalah keluarga dari Banyuwangi. Dia mengatakan pada kami waktu itu, kalau tidak salah Sobari, topeng tertua itu di Nusantara, bahkan di luar sana, topeng tertua adalah topeng Belambangan. Maka dari itu malam ini, dari universitas mana, dari keluarga besar manapun, saya berharap kalau memang ada kesepakatan, kita kerja bareng, kita ngomong bareng kepada Dinas Pariwisata, kepala dinas-dinas terkait, terutama dinas pendidikan, kita suan ke Mengwi, ke Raja Mengwi sana. Kami ditunggu di sana. Topeng Banyuwangi di sana kurang lebih sekitar 45, 47 motif, 45 atau 47 warna yang ada di Mengwi. Setiap saat topeng-topeng tersebut membangunkan keluarga besar kerajaan Mengwi, dia ada suatu bunyi. Klotak 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 klotak. Yang mulia, tanggal ini di jam sekian ada topeng yang warna merah bunyi, yang mulia. Siap, besok lakukan ritual untuk topeng yang merah. Di bulan berapa lagi ada topeng yang warna putih. Tok 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 tok. Yang mulia, di tanggal ini, bulan ini, hari ini, topeng yang berwarna putih mereka berbunyi. Tolong berikan sesajen. Karena itu adalah nenek moyang kami. Arti kata nenek moyang kami, perkawinan keluarga besar Mengwi dengan perkawinan keluarga besar yang ada di Macan Putih menjalin suatu silaturahmi kesahabatan. Maka dari itu perjalanan Mengwi dan Banyuwangi tidak pernah putus sampai sekarang. Yang menjadikan putus cuman kekeluargaan lah yang kurang harmonis sekarang ini. Tidak ada sempat anjang sana, yang sana tidak sempat anjang kesini. Maka dari itu saya memberanikan diri. Biarkan adik-adik kami akan berkarya yang lain, tetapi akan mengorek permasalahan baru bahwasanya di Banyuwangi ada topeng yang sudah dimiliki berabad-abad atau berpuluh-puluh tahun milik Belambangan atau Banyuwangi. Oke, tepuk tangan untuk Om Bari sudah memberikan penjelasan untuk latar belakang ceritanya ya, terciptanya tari topeng Belambangan ini. Tentu itu tidak lepas di tahun 1600 ya, 1665 ke atas sampai Tawangalun wafat 1692 gitu. Siap. Iya, oke. Bagaimana dari sudut pandang penari juga ya, sarjana seni dari STSI ya? STKW Surabaya ya. Bedah ngoreksi apa arep nyalakan ya. Ayo wis. Mene diceweng Om Biar. Tidak apa-apa, artinya begini. Saya selalu ngomong anak, kita akan balik. Kapan anak akan ngomong orang tua? Kapan anak memanjakan orang tua? Kapan anak akan membahagiakan orang tua? Yang mana orang tua hanya bisa berdoa, semoga nak, kekaryaan yang saya miliki, ilmu yang saya miliki, kalau seandainya kamu sebagai anak saya atau memberikan suatu pepatah pada orang tua, saya mengabdi padamu, kelak pasti orang tua akan mengabdikan diri kepada anak. Ilmu orang tua siap akan saya gelontorkan. Itu ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Om Bari. Biasa longgo kan? Enggak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semenging. Salim ulun. Perkenalkan, nama saya Slamet Diharjo, biasanya dipanggil Nyamnyul atau Samsul. Saya Kemiren, dan
Saya alamat Desa Kemiren. Dan saya adalah penari satu-satunya yang selama ini di Gandrung Marsan sejak 2009. Tengok nong keplok kan. Saya dibina Om Bari 2009 dan alhamdulillah dari 9 saya yang masih hidup. Seperti nangis biarem. Alhamdulillah. Banyak karya yang saya ikuti di Om Bari sejak 2009 sampai 2015. Saya ikut Sanggar Sayu Gringsing, mulai Bedayan, Marsan yang pertama, Jak Ripah, Bedayan Sri Juru, Wulandaru, dan tari-tari yang lain sampai MTQ dan semuanya wis kasarane ngelontok lah milu Om Bari. Dan durung ngelontok saja nih, masih banyak ilmu yang perlu digali dan diparingi sehat selalu Om Bari. Amin. Biasanya hitungan nih kiki temenanan. Om Bari diopai. Terus menurut saya Om Bari adalah sosok yang sudah di kalangan maestro, karena Om Bari sudah melalui banyak tahap berkarya sampai berkarya dimanapun dan kapanpun sampai saat ini pun seperti itu dengan siapapun, dan saya pun saksinya yang masih hidup. Iya liane wis mati ya. Terus terus menurut saya tarian Om Bari ini topeng belambangan, saya pun ikut di Malang waktu itu karena penasaran. Sejak adanya festival karya topeng di Jawa Timur, kenapa sih yang diundang selalu Surabaya, Malang, Pamekasan? Karena di sana ada yang namanya topeng. Nah, sedangkan Banyuwangi benar yang dikatakan Om Bari, tidak ada selama ini adalah tari topeng. Tapi topeng itu hanya dirias seperti itu. Pertanyaan saya ke Mbah Soleh, Mbah, tari topeng itu apa? Seperti itu. Dan Mbah Soleh menjawab, ya kebanyakan topeng itu yang digigit. Sedangkan di Banyuwangi waktu itu Om Bari membawa karya ini, saya membawa barong Pak Boji, barong Sunarudara sama Lundoyo. Dan itu pun saya ke sana juga membawa dua ini untuk pameran dan hanya memamerkan Banyuwangi itu punya topeng seperti itu. Tapi ternyata karena literasi saya kurang, benar kata Om Bari, saya pun ke Mengwi. Di Mengwi ada penjaga sumber yang namanya Bu Denik. Bu Denik itu mengatakan Cak Sul harus berkunjung ke kerajaan Mengwi karena di museum ada ogoh-ogoh, ada topeng Banyuwangi. Dan saya 3 kali ke sana tapi hanya ke sumber karena fokus saya 3 tahun ini sumber mata air di Pedao sama Tamblingan. Nah, dan kesempatan saya dari karya Om Bari, saya diundang di Festival Panji di Jakarta lewat Pak Ekanu, karena saya disuruh membawa topeng barong pertunjukan di Gedung Kesenian Jakarta. Nah, di saat itu ketemu dengan Mbah Soleh lagi, dan saya diketemukan dengan 10 sanggar yang membawa cerita Panji seperti Om Bari yang tampilkan saat ini. Nah, apa itu Panji dan apa itu tari topeng? Nah, itu terjawab semua di situ Pak Uji. Nah, Om Bari melakukan sampai saat ini, dan mungkin ya bukan koreksi atau apa. Satu, karena ini karya 3 tahun Om, 3 hari. Mumpung ada Mbak Eli, senior saya dan guru saya tari. Satu, Mbak Eli mungkin harus membantu dalam segi penulisan. Nah, biar Om Bari tidak selalu cerita. Om Bari wis usia pinten bawa Pak diterka? 66. 66. Lahir 59. Nah, diparingi sehat. Istilahnya tepuk tangan dulu untuk Om Bari. Saya pun malu karena saya di usia 25 ini di usia 40 ini tidak berkarya lagi karena satu, anggaran seperti itu kan besar banget untuk membuat suatu karya tari. Satu, mungkin Mbak Eli membantu dalam segi pencatatan. 2, dalam segi peragaman gerak lagi, istilahnya seperti itu, karena baru 3 hari. Karena proses tari itu saya yang ikut Om Bari Marsan itu 7 bulan, dan mau besok lomba pun sampai jam 2 masih dikorek oleh Pak Dedi Lutan, nggak Om ya.
Itu yang saya alami dan seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya. Kalau cerita Panji nanti ditambah lagi. Tepuk tangan dulu untuk dua tokoh ini, Om Bari yang hidupnya memang di seni, ada banyak seni yang digeluti ya. Kemudian Om Nyamnyul ini juga hidup di kesenian juga ya. Menghidupkan kesenian apa hidup di kesenian? Kadang makelar. Oh ya, kadang makelar seni gitu. Oke, ada banyak pertanyaan yang seharusnya kita lontarkan malam ini. Apakah itu akan terjawab atau tidak? Tapi yang jelas dari yang sudah kita tonton akan ada banyak memunculkan pertanyaan. Kami pancing salah satu tari topeng yang awal tadi diambilkan dari tarian awal pertunjukan Gandrung Terop. Iya, tari topeng. Nopeng. Tapi kenapa kok tari topengan di Gandrung itu yang dijadikan dasar tadi itu enggak bertopeng? Tarian topengan yang enggak bertopeng. Ya, ini ada makna filosofi yang luar biasa. Kami lemparkan kepada audien yang mau tanya 3 orang. Monggo. Tetap di tempat atau maju ke depan? Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bagus Nugroho dari Universitas 17 Agustus. Ya. Saya mau tanya tentang pemaknaan karya ini. Filosofis apa? Karya ini kan harusnya punya filosofis ataupun makna-makna yang mau dikeluarkan, ditunjukkan. Itu apa? Satu pertanyaan ya. Ayo monggo. Memaknai, berdiri dulu. Nih, penari topeng yang pertama tadi, mereka tidak mengenakan topeng. Kenapa mereka tidak mengenakan topeng? Penopeng pertama, penari topeng pertama itu sebetulnya adalah keluarga besar Gandrung Marsan. Gandrung Marsan itu tidak hanya seorang penari gandrung laki-laki berdandan perempuan, maaf nih, tetapi mereka adalah seseorang yang mempunyai identitas telesandi, kurung buka, mata-mata, kurung buka, kurung tutup, intelijen. Maka dari itu, setiap kemanapun Gandrung Marsan akan melakukan aktivitas, sebelum mereka akan melakukan aktivitas merias wajahnya, terlebih dahulu mereka akan mengenakan topeng. Kemanapun dia pergi. Dari keluarga besar yang ada di Tawang Alun, di Macan Putih, sampai sekarang apa yang dikatakan Pak Samsul, di sana ada topeng bla 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 bla. Di Bali memang ternyata milik Banyuwangi itu ada di sana. Artinya milik kedua wilayah itu ada di sana. Maka dari itu topeng yang sekarang ini memaknai atau atribut bahwasanya di era terdahulu zaman kerajaan itu, agar supaya tidak terlihat ini keluar dari arena keraton itu rajanya atau wakilnya, putranya atau siapa, maka itu ditutup dengan topeng. Itu hal pertama. Dengan pemaknaan yang dilakukan atau yang dikenakan oleh wanita-wanita ini orang biasa tidak bisa mengenakan semacam ini, kecuali ini adalah di keluarga keturunan keturunan keluarga besar kerajaan keraton, atau keturunan di keluarga-keluarga yang ada hubungannya dengan hal dengan orang-orang yang memang setara di waktu itu. Bisa juga bangsawan, juga bisa yang lain, bisa mengenakan. Maka dari itu putri di mana kau mesti mengenakan semacam ini dikala mereka ada pertemuan. Balik nih, pemaknaan yang kami lakukan, yang kami pakai hari ini, mungkin ada sedikit pandangan bahwasanya Subari itu mengambil alih permasalahan yang ada di luar sana, bisa di Jepang, bisa di Tokyo atau di Hong Kong dan sebagainya. Ini bisa dilihat di sana dalam perang-perang yang dilakukan keluarga besar yang ada
sono. Tetapi di Banyuwangi ini bukan sebuah simbol peperangan, tetapi simbol-simbol keperolehan. Halo, bisa keras lagi, bisa suaranya bisa keras lagi, bisa. Oke, terima kasih. Ini adalah simbol Banyuwangi. Terdahulu nama Banyuwangi bukan Banyuwangi. Pertama adalah Belumbungan. Belumbungan adalah lumbung-lumbung pangan, lumbung-lumbung kehidupan dari merah putih hijau di langit yang biru ini. Bahwasanya Banyuwangi hidup makmur, tentram, Ya. lemah riba. Oke, sudah terjawab ya. Itu ya. Makna dan filosofinya tadi sudah terjawab terakhir ini tadi ya. Oke. Ya. Kalau Oke. kurang jelas nanti saya bisa diundang bersama tim di Universitas Jenengan. Yang lain? Agustus. Oke, yang kedua, monggo. Ya, silakan. Ya, ya. Kesempatannya, perkenalkan saya Cinta dari UKM Banyuwangi, Politeknik Negeri Banyuwangi. Izin untuk bertanya, dikarenakan tadi untuk tari sangat menarik ya, terlihat gerakannya terlihat halus, namun juga tegas. Nah, apakah ada teknik khusus yang harus dikuasai penari agar bisa menampilkan karakter topeng dengan kuat? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke, apakah ini langsung Om Bahri atau salah satu penari? Terserah. Di Banyuwangi itu ada timbul suatu permasalahan. Satu, ada gagahan lanang atau laki-laki atau gagahan perempuan, gitu ya. Ada alusan laki-laki dan ada alusan perempuan. Tetapi tergantung dari mereka akan melakukan tatanan suatu kekaryaan, yang mana tergantung itu akan mensikapi karya ini akan dikemanakan, dan karya ini judulnya apa, dan karya ini akan menjadikan polemik apa nantinya. Maaf nih, siapa tadi Cinta ya? Bisa berdiri ketiga-tiganya. Nah, ketiga-tiganya bisa berdiri. Ini Cinta. Tidak apa-apa di situ aja, nak. Itu aja. Kekaryaan ini, kalau menurut Cinta, ada gagah, ada rempak dan macam-macamnya, kan begitu. Karena karya tari ini yang berjudul atau bernama Sayu Gringsing. Catat lagi, karya ini bernama Sayu Gringsing. Sayu Gringsing adalah adik Jogopati. Tawang Alun. Karya yang saya lakukan tadi judulnya karya Tawang Alun. Ini adalah adik saya yang namanya Sayu Gringsing. Tapuk pimpinan, setelah saya melakukan tapuk pimpinan, maka dari itu dilanjutkan kembali oleh adik-adik saya yang bernama Sayu Gringsing. Maka dari itu, kapan mereka akan ketegasan sebagai seorang perempuan, akan menjadi ganti daripada kakak, mereka harus tegas, bla 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 bla. Maka dari itu ada juga yang alusan, dikala Belambangan dikala itu akan memberikan upeti di Mojopahit. Tahu upeti? Tahu upeti? Apa upeti? Pajak bangunan. Dikala di era kerajaan Belambangan atau kerajaan Mojopahit yang sekarang 2025 atau nanti, itu adalah pajak bangunan terkirim ke Jawa Timur. Kalau dulu pajak bangunan Belambangan atau Banyuwangi terkirim ke Mojo. Maka dari itu ada suatu kekaryaan yang saya karyakan waktu itu, alusan perempuan yang berjudul Sri Juru. Pemberian kepada keluarga besar Mojopahit, kita akan memberikan suatu pajak kepada Mojopahit. Di samping kami akan memberikan pajak atau upeti, tapi kita juga menarikan judul karya alusan bernama Sri Juru. Sri Juru. Om, mengingatkan kembali. Menjadi penari, khususnya menarikan topeng Belambangan ini,
apakah ada syarat-syarat tertentu kan begitu pertanyaannya ya? Ada syarat-syarat yang harus dilakukan atau ritual khusus yang dilakukan gitu? Ya, khawatir aku adunge melakukan ritual pas nari topeng, waya nyoplok yang coplok-coplok itu topengnya iki. Ada ritual. Tetapi kali ini kekaryaan baru 3 hari. Adik-adik kami akan kami berikan ritual itu, artinya bukan kurang pas. Kekuatan nanti dia dengan melakukan ini akan menghafal karya tari, juga akan menghafal ritual, mereka juga akan bingung. Maka dari itu sementara waktu kami berikan kekaryaan dulu, setelah itu akan kami berikan ritual. Ritual namanya nyeplang, bukan seplang ya. Nyeplang. Ya. Seplang itu dilakukan keluarga besar satu kampung, Gusti Tuhan yang Maha Kuasa dan macam-macam, turunkanlah roh-roh halus yang terdulu nenek moyang kami, turunkanlah. Di bulan mendatang Banyuwangi akan ada perhelatan, yaitu seplang. Turunlah mereka, turunkanlah agar supaya hasil panen kehidupan manusia di sana akan berlimpah. Kalau ritual penari itu tidak semacam itu, cuman ada suatu doa yang harus kelak dilakukan, masih belum. Bismillahirrohmanirrohim, doanya belum nih. Awak Bismillahirrohmanirrohim. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Lihat. Wes ya. Ya umur sewidak 6 ya iki. Padahal ya wis pirang-pirangane tahun dia apalaken ae. Pengen diuwel wong tuwek rek kok kae. Ha. Iki putune ya. Masa Nanti saya ingat, nggih. Insya Allah nanti. Oke. Lupa. Iya. Aku alhamdulillah ini lupa, aku takut nanti kamu setelah pulang dari sini Memang harus lupa kalau tidak tidak. Aku takut doa ini direkam nanti dia pulang. Makanya ini memang sengaja harus lupa sampean. Oke ya, yang langsung aja yang dari Bali, monggo. Kenten di kabare. Halo, jekek. Gimana? Silakan duduk. Merasa terhormat sekali, merasa dianggap keluarga. Terima kasih banyak. Baik, makasih. Saya tidak begitu mengerti tentang tari, tapi saya sangat suka sekali dengan budaya. Perkenalkan, nama saya dulu Gede Puspanegara dari Kabupaten Jemberana. Nah, tadi saya juga sempat ke Gandrung Terakota di Licin. Kayaknya kita nggak asing. Mungkin terjadi karena budaya kita saya kira sama. Di sana juga ada pemujaan Dewi Sri. Jadi saya pikir sama dengan di Bali. Yang saya tahu juga dari Kerajaan Kediri itu awal mulanya kita ke Singosari di Malang. Nah, dari Malang itu terus Kerajaan Majapahit. Apa pada saat itu juga Raja Brawijaya sempat di Blambangan? Itu yang pernah saya baca. Mau ke Bali tapi nggak jadi gitu. Apa gimana ya? Pernah saya baca itu. Jadi seorang empu Puturan pun yang dari Kerajaan Kediri juga membawa budaya ke Bali. Jadi kenapa saya tidak merasa asing? Makanya saya senang sekali sewaktu di Malang, sewaktu di Kediri saya melihat tarian budaya daerah, saya sangat senang. Saya hanya berdoa semoga budaya kita semakin hari semakin tahun semakin kuat, semakin berjaya. Karena lewat budaya kita merasa bersaudara, hati kita bersatu. Kalau modernisasi itu sangat memecah belah kita. Jadi budaya inilah yang menyatukan kita. Kita merasa bersaudara, pasti kita bersatu. Terima kasih banyak. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya.
Biarkan selat Bali memisahkan Jawa dan Bali, tetapi seni dan budaya tetap menjadi perekat antara Bukan kita. pemisah, Iya, bukan pemisah. gitu ya. Bukan pemisah. Iya, tapi bukan pemisah. penghubung. Siap, penghubung. Iya, supaya ilmu pengetahuan alam yang kita pelajari di SD harus dibalik gitu ya. Kalau dulu yang memisahkan dua pulau adalah selat, sekarang selat itu mempersatukan dua pulau gitu ya. Ya harus begitu memang ya. Ya kenyataannya bisa dijangkau karena penyeberangan, berkorunang keselip ya Bu. Ya, Terima kasih. Ada season kedua, masih 3 pertanyaan. Mungkin semakin malam semakin asik. Kata penulis novel Motinggo Bush, ya semakin malam semakin asik itu. Ayo silakan. Ada pertanyaan lagi? Aku Monggo menjawab. 1, Menjawab. 2. Ya apa lagi? Yang pegang mic? Ya, Yang mau megang mic, kawan boleh mamaran nih. Ayo, monggo 3 ya. apakah ada perbedaan tarian topeng Banyuwangi dengan tari topeng dari daerah lain? Ada ciri khas tertentu apa enggak? Iya, siap. Dikarenakan setiap wilayah itu mempunyai kategori kekaryaan masing-masing, punya adat istiadat masing-masing, punya ritual-ritual masing-masing. Sepertinya ritual yang ada di Bali ada sangyang. Di Banyuwangi juga ada sangyang, tetapi namanya bukan sangyang. Di sini namanya seplang. Di sana juga tran, di Banyuwangi juga tran. Cuman bedanya melakukan adat istiadat dan ritualnya saja berbeda. Itu sebetulnya sama produknya, sama keinginan yang dituju agar supaya masyarakat Bali dan sekitarnya, masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya tetap aman, tentram, dan tidak ada suatu halangan apapun. Itu yang diinginkan di belahan wilayah di luar Banyuwangi. Pak, sebetulnya sama nih, itu. Seperti kekaryaan yang dilakukan oleh topeng yang ada di Bali, kalau lihat topeng yang ada di Banyuwangi beda gitu. Mungkin akan samanya itu karena topeng mereka dan topeng kita sama-sama mengenakan topeng, tidak hanya wajah aja dirias, tetapi mereka mengenakan topeng. Tapi mungkin arti yang dilakukan oleh topeng-topeng yang ada di Bali itu artinya yang bagaimana, topeng yang ada di Banyuwangi arti dari keinginan kesimpulan apa itu Banyuwangi lah. Banyuwangi, Bali tetap Banyuwangi, tidak akan bisa dikorek sedalam apapun karena milik Bali itulah Bali, milik Banyuwangi tetap milik Banyuwangi. Oke, kasih tepuk tangan. Jawabannya jati diri yang dipertahankan ya, jati diri masing-masing. Karena kalau disatukan disamakan Bhinneka Tunggal Ika hilang gitu, ya. Iya kan? Aduh, ini harus sama-sama sepeda, ya hilang Bhinneka Tunggal Ika. Tes niki Pak. Kowe yang ngecas iki. Ya, Nawi Ben Kang Nyamnyul bisa nambahi apa bedanya topeng-topeng Banyuwangi dengan topeng-topeng yang lain ya? Nggih, dari sudut pandang saya sebagai pernah menari topeng, mungkin se-Indonesia itu berbagai macam topeng, dan dari segi warna topengnya pun berbeda, karakternya pun berbeda. Terus kalau dari segi geraknya pun berbeda. Yang di Malang itu geraknya seperti ini kebanyakan ya, ada ikatnya. Terus yang di Madura topeng getak itu pun putar. Nah itu ciri-ciri khasnya, dan kebanyakan yang di Malang, di Semenep itu menggambarkan makna-makna gerak yang misalkan bumi langit seperti itu, ada yang ayam alas seperti itu. Mungkin nanti di topeng Belambangan yang Om Bari kaji pasti muncul makna-makna di gerakan tangan, di gerakan wajah, itu pasti ada. Nah, dan yang sama pasti adalah topengnya. Untuk Banyuwangi karena kebanyakan penggagas pertama di sini yang dipegang, dicokot atau digigit baru Om Bari sama Cinde Sutro, Cak Anto, Lamen Dadari dan Om Bari yang kedua. Yang lainnya itu dipegang seperti Barong Lundoyo dan Barong
Pak, sonar udara itu dipegang, Pak. Kebanyakan seperti itu. Nah, semuanya yang ditutup itu topeng. Seperti hati kita pasti terselimuti bertopeng. Misalkan saya selalu jatuh cinta sama Mbak Eli, tapi saya tidak berani mengungkapkannya seperti itu. Ya itu topeng wajah. Seperti maaf, kenapa tari topeng selalu berkaos kaki? Nah itu penuh misteri juga. Saya warnanya putih. Kenapa? Itu ya Om Bari yang jawab. Oke, pertanyaannya sudah terjawab, betul. Garai nyamnyul lagi ngomong lianya barang. Yang pertanyaan yang pertama tadi, apa bedanya topeng ini di tempat-tempat lain dan lain sebagainya? Ya sebenarnya pada intinya topeng itu menutup keaslian kan gitu ya. Secara umum, pengertian secara umum. Tapi warna dan lain sebagainya, ekspresinya itu kadang-kadang berbeda sesuai dengan karakter yang diinginkan. Untuk Banyuwangi kadang-kadang tidak hanya muka yang ditutup, seluruh tubuh. Apa? Barong kemiren itu kok seluruh tubuh. Bahkan 2 orang yang ditutupi untuk menyelimuti dirinya. Kenapa ini kaosnya putih ini? Ya. Kenapa kaosnya putih? Ini kan putih menunjukkan kesucian, jalan yang lurus, jalan yang putih kan begitu. Guys, mohon maaf, koyo narasumber suwi. Baik, pertanyaan kedua untuk sesi kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mama Bari. Ini adalah mama saya. Saya mulai SD sudah bersama dengan beliau sebagai anak didik daripada Maestro Subari Sofyan. Kang Nyamnyul, nah iki adik Isun. Jari mantu urung. Nah, berarti tumbek Isun lagi ya, Dek. Terus adik-adikku penari semuanya aduh cantik-cantik luar biasa. Dek Eli sehat, bagus gerakannya juga adik-adik. Saya di sini kenalan baik guys. Kenalkan, mungkin adik-adik belum tahu sama tante. Di sini bisa dipanggil Tante Rima. Nah, juga para undangan yang ada di sini semua salam kenal dari saya. Saya Rima. Saya di sini sebagai cicit daripada gandrung pertama perempuan wanita, Buyut Semi. Itulah buyut saya. Bapak moderator yang saya hormati, saya sangat melihat malam hari ini, malam Serawung Seni, juga besok adalah hari H puncaknya ya, Gandrung Sewu 2025, yang mana acara ini adalah acara yang spektakuler sampai ke luar negeri. Dari sini saya sangat berapresiasi seperti apa perjuangan leluhur-leluhur kami terdahulu, mulai dari tari topeng, kemudian menjadi tari marsan, hingga turun ke buyut saya yaitu Buyut Semi, menjadi gandrung wanita pertama Banyuwangi yang hingga sampai saat ini menjadikan ikon kota Banyuwangi. Tanpa beliau-beliau leluhur kami, penari-penari seni budaya Banyuwangi zaman dahulu, mungkin tidak ada Gandrung Sewu yang akan diselenggarakan di hari Sabtu besok. Luar biasa. Oke, kasih tepuk tangan. Ya, Mbak Semi inspirator anak cucu kita. Iya, betul gitu ya. sekali. Oke. Sampun pertanyaannya ya, apa? Pertanyaannya saya mau ke adik-adik penari, bisa Mbak Eli, bisa Kang Nyamnyol. Saya ingin tahu, atau mungkin undangan semua pengen tahu. Nah, di Gandrung Terop, itu pasti ada urutan-urutan. Mulai Gandrung Terop itu masuk ke state hingga subuh. Itu urut-urutannya apa saja? Wah, ini pertanyaan itu ujian nih. Wah, wes sinau sira. Wes sinau. Iki urut-urutane
etapo gitu ya. Betul sekali. Ada Sampai kaitannya. ono sebelang subuh Betul ya. sekali. Gendinge Ya. santri mulih ya. Betul Nah, sekali, Pak Moderator. Isine njaluk sepuro nang penonton, njaluk sepuro nang hang maju, njaluk Leres. sepuro nang duwe gawe ya. Leres. Mari dadi kan durung begini, isuk balik maning nang pesantren gitu. Nggih. Iya. Monggo. Nggih, isun Ayo, jawab. ayo Riko. Ayo, Wede Ayo, maju. Iya, Nah. mungkin saya yang jawab dari di gandrung terap itu karena gandrungnya semalam suntuk dimulai dari seperti yang ditarikan oleh Mbak Wulan tadi, yaitu tari nopeng yang ditarikan dengan bagus oleh Mbak Wulan secara full. Tapi karena di sini Om Bari memasukkan tari nopeng itu ke karyanya, salah satu karyanya, jadi kostumnya selalu mengikuti apa yang disetel oleh sang koreografer. Karena di tari topeng yang saya ikuti sejak Mak Temuk, saya SD dulu melihat Mak Temuk nari nopeng itu dengan baju serimpi. Nah, saya di 2014 waktu itu baru lulus dari kuliah, saya mencoba bertanya kepada seniman dan apakah boleh tari nopeng itu diberi kostum, dipakaikan kostum seperti Remo Surabaya. Akhirnya disetujui. Nah, sekarang sekarang yang di Om Bari di seperti ini, kostumnya warna hijau, pakai gongseng, terus ada udengnya seperti pendekar. Nah, iya. Takone kono mae Nah. kok. Riko ki dites. Oh iya. Gandrung terop itu mulai kawitan Dari sampai nopeng, bubar ya. dari nopeng menuju ke jejer. Nah, karena dari nopeng ke jejer Sampai ketemu Bli. Ya. Oke. Sehat selalu. Iya, Ya, sehat Bli. selalu. Ya Bli, lanjut. dari nopeng karena di gandrung terap itu dulunya hanya satu gandrung yang menari, menunggu ganti dari baju topeng ke gandrung itu sekitar 25 menit. Nah, jadi kedua pertunjukannya adalah jejeran. Dari jejeran di situ ada podo nonton dan lainnya. Terus dari jejeran itu ada podo nonton, kembang menur. Nah, setelah kembang menur ada yang gedok. Terus ngerpen niku nganti ya? Nah, dari gedok, Oh ya, ngerpen ono kan? dari gedok pramu saji menyuguhkan ke tuan rumah pengantin atau yang hitan. Itu ngerpen. Setelah itu tuan rumah nari pajuan. Nah, setelah nari pajuan, runtutan ada dua, repen dan pajuan untuk tamu undangan. Misalkan ada 8 meja, ya 8 meja itu yang semalam suntuk. Setelah itu sebelang suntuk. Oke, iku mbok kaya kira-kira piro bijine piro kira-kira? 10. Oh, 10 menang. Tetap berkreasi Iya. di Samsul, Mama Bari dan adik-adik. Iya, oke, tepuk tangan, tepuk Terima tangan. kasih. Oke. Kang Pungkasan, monggo. Kang. Tolong. Iya, oren. Pak Wirayatno. Wirayatno. Saya dari kota Jogja. Kami bersepuluh gitu dari kota Jogja. Kebetulan saya dari Dinas Pariwisata Kota Jogja. Bersama teman-teman dari Forum Pembaharan Kebangsaan. Memang sengaja dari Jogja ke sini gitu. Untuk melihat dan mempelajari tentang rangkaian acara Gandrung Wangi ini gitu. Karena menggema di ini Gandrung Sewu ini karena menggema di seantero Indonesia gitu. Termasuk kami bersepuluh dari Jogja memang ditugaskan di sini. Nah, saya melihat ternyata kami mempelajari gitu ya. Sebelum masuk ke pertanyaan saya, mempelajari itu ada setidaknya ada 4 dampak yang kita dapat dari acara Gandrung Sewu termasuk Serawon Seni ini. Yang pertama kita lihat dari dampak seni budayanya itu bisa terbangun. Kemudian yang kedua dampak pariwisata, ekonomi dan urbannya. Kemudian, nah ini yang terkadang di kami di Jogja juga jadi satu persoalan, mungkin bisa kami jawab berapa jawaban di sini. Terkadang seni itu seperti ini loh, gitu loh. Ya harus seperti ini, gitu. Nah, sejauh mana gitu? Kira-kira batasan yang bisa dilakukan terhadap untuk membangun kreativitas gitu. Batasan satu contoh di kami musik gamelan ya itu kemudian ternyata bisa dimasuki dengan modern jadinya musik campursari gitu. Nah, kira-kira batasan-batasan apa yang bisa dikreativitaskan gitu
dari sisi musik, dari sisi kostum, dari sisi tampilan, atau dari sisi yang lainnya gitu. Apakah memang ya seni itu seperti ini gitu? Tapi memang sudah sangat bagus. Tapi kira-kira bisa ada apa batasan-batasan apa? Kemudian yang kedua, saya sepakat sekali seperti ini. Jadi tidak hanya tampil, juga ada edukasi gitu ya. Edukasi yang didapat bukan hanya oleh pelaku seni, tapi juga oleh pengunjung dan masyarakat yang terbangun syukur-syukur itu bisa membumi Gandrung Sewu itu apa toh gitu. Kemudian seninya itu isinya seperti ini loh. Nah, itu pertanyaan saya terkait tadi batasan kreativitas itu gitu, dan juga ini kan membangun pariwisata lokal gitu, karena di kami itu memang hampir sama dengan yang di Banyuwangi ini. Di kami pariwisatanya juga pariwisata berbasis budaya gitu, mungkin hampir sama dengan yang ada di Banyuwangi. Pertanyaan saya tadi aja terkait dengan batasan kreativitas yang bisa dilakukan oleh si pelaku seni itu. Matur nuwun. Iya, kasih tepuk tangan untuk bapak-bapak dari Jogja yang bersepuluh datang tapi tetap bersatu Pak ya. Ya, bersepuluh tetap bersatu ya. Iya, alhamdulillah. Jogja juga masih saudara ya, tidak hanya Bali. Siap. Jogja masih saudara juga. Di zamannya Sultan Agung dengan ini Tawang Alun ini. Dengan Tawang Alun. Maksudnya gini Om, Banyuwangi ini kan dikenal apa ya, beleng ya, apa beleng itu. Tambeng wanen ya, inovatif dan kreatif. Tapi ojo sampai kabri metu, masa tarian koyo dikikir koyo pakaian renang dipakai. Kan itu kan kebablasan ya. Nah, kreativitas itu mesti ada batas-batas. Yang dimaksud itu batas-batasnya itu sampai semana. Kalau misalkan musik ini dimasuki bass gitar ya, dimasuki melodi, dimasuki drum, kan sudah menjadi campur sari tadi itu. Tapi Banyuwangi ini kan juga dimasuki hanya satu warna, satu jenis tradisi ya. Ini kayak gamelan dimasuki kuntulan, ada sama-sama tradisi, tapi itu juga tetap kawin gitu maksudnya. Nggih. Monggo Om Bari. Siap. Batasan kreativitas Bapak siapa tadi Pak? Iya, Bapak matur nuwun. Artinya begini, kami merasa bersyukur, terima kasih kami ada di Banyuwangi, di keluarga-keluarga besar seniman-seniman di Banyuwangi. Memang di Banyuwangi tidak serta-merta mereka diberikan suatu ruang. Tidak serta-merta mereka diberikan suatu kebebasan. Walaupun mereka diberikan kebebasan, paling tidak ada suatu tali. Ada suatu untuk tali mengikat mereka sejauh manapun mereka akan melakukan kekaryaan. Kalau memang kekaryaan mereka itu melenceng pada dasarnya, artinya kakak atau orang tua yang lain ada di Banyuwangi, maaf, mereka bisa menarik ke belakang. Artinya menarik ke belakang, janganlah kau mengacu ke depan. Mengedepan itu sebetulnya di belakang itu sudah terjadi sebelumnya. Itu maka dari itu kekaryaan yang di Banyuwangi ini tidak lepas dari suatu kekaryaan adat istiadat dan kekeluargaannya yang ada di Banyuwangi tetap dibangun, dikarenakan setiap akan melakukan sesuatu hal, mereka kata orang Jawa unggah ungguwe anak kelawan wong tua atau kelawan simbah, paling tidak harus ada sedikit batasan. Perkara mereka akan melakukan aktivitas lain, aktivitasnya umpamanya semacam ini. Karya festival tari tingkat Kabupaten Banyuwangi berangkat ke forum lain, ke tingkat Jawa Timur, silakan. Tetapi Banyuwanginya tetap 90%. Berangkat lagi ke tingkat nasional, tetap 90%. Tetapi setidak-tidaknya karena juri-juri mereka, orang-orang mereka adalah dari keluarga besar yang jebolan-jebolan akademisi, maka dari itu kekaryaan boleh dilakukan dengan perjalanan kekaryaan. Perkara dia masuk ke ruang kembali ke kabupatennya masing-masing, paling tidak ruang tersebut tetap menjadikan ruang di Banyuwangi, bukan ruang akademisi, bukan ruang-ruang festival. Maka dari itu alhamdulillah
Banyuwangi sampai sekarang itu tetap melakukan aktivitas ini dikarenakan unggah-ungguhnya kepada keluarga dan sesepuhnya masih tetap dilakukan. Oke, terima kasih Om Bari ya. Kasih tepuk tangan. Nanti ada tambahan-tambahan dari yang jawab ya. Supaya semakin terbuka dari pertanyaannya tadi. Nyun sewu. Ayo. Nyun sewu Bapak. Saya Eli, salah satu penari yang masih terus berkembang dan belajar dengan beberapa teman dan senior termasuk Mbak Rima ada sekeluarga, Om Bari, keluarga besar Sayu Gringsing dan seniman Banyuwangi secara umum. Saya hanya menambahkan kalau untuk batasan Bapak Nyun sewu. Untuk kekaryaan kami sebagai penari sebelum kami belajar kekaryaan yang itu masuk ke tari kreasi atau tari modern atau temporer seperti itu disebutnya, kami ada batasan Bapak. Penari Banyuwangi itu kami harus wajib bisa gandrung. Ya, Banyuwangi itu penari Banyuwangi harus bisa tari gandrung dulu. Itu. Karena semua gerak dasar berangkat dari situ. Makanya sampai Gandrung Sewu sampai sekarang itu berkembang temanya karena kami berangkat dari beberapa sudut pandang, walaupun itu kecil tapi dari gandrung dari atas sampai bawah itu bisa jadi tema sampai tahun ini. Jadi kalau secara kepenarian batasannya kami sebagai penari sebelum kamu bisa tari kreasi yang lain kamu harus bisa gandrung dulu. Karena tari kreasi yang lain yang sekarang berkembang di medsos dan dikembangkan teman-teman yang lain itu pasti ada sedikit presentasi dari tari gandrung. Pasti ada. Sama dengan di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah atau di Jogja, Jawa Timur, Surabaya, dia pasti ada gerak dasar tari remo. Apapun itu pasti ada dari remo. Kalau dari Jawa Tengah, dari Solo, dari teman-teman Surakarta, dari teman-teman sanggar yang di Puro Mangkunegaran atau di Jogja bahkan di Semarang, kalau Solo Jogja setahu saya mohon direvisi kalau ada yang salah, pasti ada gerak dasar dari bedayan. Sama halnya yang kami lakukan di Banyuwangi seperti teman-teman yang ada di Solo dan Jogja. Jadi walaupun kami ada yang berkesempatan menimba ilmu di perguruan tinggi seni dimanapun di seluruh Indonesia, di setiap karya-karya dari teman-teman akademisi seperti Mas Samsul dan teman-teman yang lain dari perguruan tinggi seni yang lain, pasti mereka akan kembali dan mengambil akar itu. Dan itu sangat amat membuat kami terbatasi. Maksudnya begini, terbatasi bukan karena kami tertekan, tidak, tapi itu hanya untuk menjaga. Jadi karya-karya kami pasti berangkat dari gandrung lagi. Nanti misalnya ada bikin tari kembali lagi ke gandrung dan itu tidak boleh di ora tarit gitu Nyun sewu. Kalau di Solo Jogja pasti ada rek wingkone pas iki gerak bedayan sing iki aja diutek-utek ya. Nah, itu yang membuat kami membatasi diri. Boleh, oke, yuk kita temporer, tapi yang itu jangan dirusak, yang itu jangan ditinggal. Seperti itu, seperti teman-teman musik atau kostum yang lain seperti yang kami pakai, pasti Om Bari juga punya batasan. Banyuwangi warna ini tidak boleh ditinggal. Seperti itu. Ada gerak, tadi kami ada yang melakukan begini, itu gandrung, dia Mbak Rima, itu pasti ada. Jadi kalau menurut saya mencoba menjawab batasan dari kepenarian di situ. Kalau kreativitas koreografer di Banyuwangi itu sangat luas Bapak, dan kami sangat terinspirasi dari teman-teman semua seluruh Indonesia. Tapi balik lagi ke gandrung. Nanti ada apa lagi? Gandrung lagi, dan memang tidak boleh ditinggal gitu. Matur nuwun. Oke, terima kasih Mbak Eli sudah memberikan jawaban ya. Rupa-rupanya ini semakin menarik juga. Cuman kan besok harus fresh gitu ya. Tenaga harus fresh. Khawatirnya ini berlarut, wayai tampil kesok keturun karipan, ceduk buru tangai. Ini Mbak Rima ngamuk-ngamuk mengasane ya. Ini jebolan Semada ya. Semada apa SMA PGRI? Oh, teman saya. Oke. Iya. Tahun 87 ya.